proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Saat ini saya berada di titik tempat yang nantinya akan dilaksanakan upacara 17 Agustus, baik kenaikan bendera maupun penurunan bendera. Kepolisian dalam hal ini akan melaksanakan kegiatan pengamanan, baik pengamanan di ring-ring yang sudah ditentukan dan pengamanan rute, lokasi parkir maupun pengamanan kegiatan masyarakat lainnya. Menuju 17 Agustus, Kaltim aman. Pemirsa, untuk menyukseskan gelaran upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Polri telah menyiapkan mekanisme pengaturan tamu undangan dan masyarakat Kalimantan Timur. Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi mengatakan jumlah tamu undangan yang akan mengikuti perhelatan tahunan HUT RI ada sebanyak 1.380 orang. Polda Kaltim bersama Kodam 6 Mula Warman akan melakukan pengawalan transportasi untuk memastikan kelancaran mobilisasi dari kegiatan tersebut berlangsung aman dan juga tertib. Untuk rute keberangkatan tamu VIP ataupun tamu VVIP dan masyarakat undangan akan melewati rute yang telah ditentukan. Pada setiap rute yang dilewati ada persimpangan-persimpangan yang rawan kepadatan. Hal itu akan ditangani oleh Polda Kaltim dengan cara memecah jumlah personil baik anggota kepolisian, lalu lintas, anggota sabara maupun dinas perhubungan. Polda Kaltim telah memetakan seluruh rute keberangkatan dan juga kepulangan tamu VIP, VVIP dan masyarakat undangan. Sedangkan untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dikoordinasi oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Mereka akan ditempatkan di titik-titik tertentu yang lokasinya sudah ditentukan dengan menyiapkan layar lebar. Adapun untuk pembatasan kendaraan roda 4 dan roda 6 akan dilakukan mulai H-3 jelang 17 Agustus 2024. Dan pemirsa, pihak otorita Ibu Kota Nusantara telah siap menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hingga Mei 2024 sudah ada 709 personil Polri yang bersiap di IKN. Jumlah ini akan terus bertambah hingga pelaksanaan upacara peringatan 17 Agustus di IKN. Lalu bagaimana kesiapan dari Polri dalam melakukan pengamanan menjelang Hari Peringatan Kemerdekaan di Ibu Kota Baru Republik Indonesia? Telah bergabung bersama kami Karo Ops Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Dedi Suryadi, dan juga bergabung bersama kami Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bapak Ahmad Jaka Santos Adiwijaya. Selamat malam Pak Dedi, selamat malam Pak Jaka. Selamat malam Mbak. Baik, saya akan ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, IKN untuk pertama kalinya akan digunakan untuk upacara bendera pada 17 Agustus 2024. Nah, ini kan bersamaan dengan upacara yang digelar di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, ini sejauh mana persiapan terutama dari sisi pengamanan? Ya, terima kasih Mbak. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, khususnya Kepolisian Daerah Kaltim, bahwasanya kami melaksanakan kegiatan pengamanan 17 Agustus 2024 di IKN. Tentunya perintah dari pimpinan kita akan semaksimal mungkin mengamankan setiap rangkaian kegiatan 17 Agustus di IKN ini. Jadi saat ini Polda Kaltim tengah melakukan persiapan. Kita sudah melakukan kegiatan persiapan mulai dari bulan Juni terkait pengamanan. Salah satunya yaitu kesiapan personil maupun kesiapan material. Jadi Polda Kaltim dan jajaran tengah menyiapkan pengamanan kegiatan sejumlah kurang lebih 1.916 personil yang tergabung di dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan VVIP maupun pengamanan VIP. Jadi keterlibatan Polda Kaltim dan jajaran di dalam pengamanan VVIP ini adalah bekerja sama dengan Kodam 6 Mula Warman dengan jumlah kekuatan kurang lebih sebanyak 905 personil
Sedangkan untuk pelaksanaan pengamanan VIP, Polda Kaltim dan jajaran mengerahkan kekuatan personil sejumlah kurang lebih 1.013 yang terbagi menjadi 7 satgas pengamanan. Kemudian dalam pelaksanaan yang lain, juga Polda Kaltim mengerahkan imbangan di Polres-Polres yang berkaitan dengan IKN, yaitu Polres Balikpapan, Polres Kukar, maupun Polres PPU, yaitu melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Dedi, mengenai kegiatan dari Presiden Jokowi juga akan berada di IKN ini jelang dan pada hari upacara di 17 Agustus 2024, spesifiknya untuk pengamanan dari VVIP sendiri seperti apa, Pak Dedi? Jadi begini, Mbak, pelaksanaan kegiatan pengamanan VVIP, bahwa ranah pengamanan VVIP adalah ranah daripada Kodam 6 Mula Warman, di mana Pangdam adalah selaku Komandan Satgas Pengamanan Wilayah. Sedangkan Bapak Kapolda di sini adalah sebagai atau selaku Wadan Satgas Pamwil. Namun demikian, kiranya personil yang kami libatkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah bekerja sama atau bersinergi dengan rekan-rekan dari Kodam 6 Mula Warman dalam rangka mengamankan setiap kegiatan VVIP, kemudian melaksanakan kegiatan pengamanan di wilayah IKN, serta berkoordinasi di dalam rangka upaya-upaya pencegahan dan mitigasi terhadap potensi bencana alam dan ancaman terorisme. Hingga diharapkan kegiatan pengamanan VVIP ini dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP, tentunya Polda Kaltim, tadi setelah saya sampaikan di atas, juga melaksanakan kegiatan VIP. Di mana dalam pelaksanaan kegiatan ini kita membawai sejumlah 7 satgas pengamanan dengan jumlah total kekuatan yang dikerahkan sebanyak 1.013 personil. Juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana langkah yang diterapkan Polda Kaltim adalah mengedepankan fungsi preemptif, preventif, dan juga upaya-upaya penegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperlancar proses pembangunan yang berada di IKN. Demikian, Mbak. Baik, saya akan bergeser ke Pak Jaka. Apabila tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Pak Dedi dari sisi kesiapan pengamanan. Nah, untuk Badan Otorita IKN sendiri kan sudah mempersiapkan semua kebutuhan upacara 17 Agustus 2024. Tapi sejauh mana persiapannya ataupun sejauh mana kesiapannya sampai saat ini, Pak Jaka? Baik, terima kasih. Selamat malam semua pemirsa. Jadi untuk pelaksanaan peringatan kemerdekaan ya 17 Agustus ini kita ada 2 hal penting yang harus kita pahami. Pertama itu adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di IKN maupun kegiatan pelaksanaan perayaan HUT kemerdekaan RI di 17 Agustus sendiri. Nah, kegiatan pembangunan untuk tidak mengganggu atau terganggu, maka sebelum upacara 17 Agustus akan hentikan sementara kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berada di sekitar area yang digunakan upacara, dan tentunya area terkait yang akan digunakan sebagai lalu lintas tempat keluar masuknya para tamu dan peserta upacara. Nah, sedangkan di kegiatan 17 Agustusnya sendiri sebetulnya kan kepanitiaan ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Pak Kasatpres bersama Kementerian Sekretariat Negara ya, Sesmen-Sesnek yang menjadi wakil, dan kami menjadi anggota dari kepanitiaan tersebut bersama kementerian lain dan instansi lainnya, termasuk dari sisi pengamanan TNI dan Polri. Nah, ini semua sudah dilakukan persiapan, sudah dilakukan beberapa kali kunjungan persiapan dan pengecekan terhadap kesiapan area digunakan upacara, termasuk memastikan layout atau tata letak upacara itu serta skenario-skenario yang diperlukan apabila terjadi perubahan cuaca misalnya ya. Itu perlu diantisipasi karena seperti kita ketahui cuaca saat ini tidak seperti biasanya, di mana hujan dan panas itu bergiliran, terkadang tidak menentu gitu ya. Nah, ini yang perlu diantisipasi bagaimana apabila terjadi hujan dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang persiapan dilakukan, dan tentunya semua pihak sudah melakukan asesmen
skenario-skenario yang perlu dilakukan. Kami sendiri salah satu kebagian yang memastikan mobilitas peserta upacara dari Balikpapan untuk masuk ke area upacara dan juga istilahnya menjadi liaison officer untuk mengurusi tamu-tamu yang memasuki area upacara baik pada pagi hari maupun pada upacara untuk yang sore hari. Demikian, Pak. Baik, Pak Jaka dan juga Pak Dedi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai pengamanan ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.